Ketua BPD Desa Bukit Mura, di akhirnya Sutarto Pak dihadiri Robi yang Sekdes Bukit Muro Derajat memutuskan Handoko ya, beserta meminta perangkatnya, meminta anggota pada DPRD prinsipnya Pak, Sarolangun, Haji itu Slamet memang niat Kastalo dan tokoh tujuan masyarakat kami beserta tamu undangan lainnya. selaku BPD Hadir juga pendamping perwakilan dari desa, masyarakat itu. kecamatan, Namun dan begitu, Kabupaten saya juga Sarolangun. bermohon Giat ini karena Pak dalam Bupati rangka ini musyawarah biasanya atau kalau pertemuan yang yang hadir dimotori tokoh-tokoh BPD Desa masyarakat, Bukit tokoh Muro agama Kecamatan agar lebih Singkut, cepat Pak. Sabtu 6 Juli Kalau tahun saya ini dari pemerintah desa 2024. KPBD ini, tapi mohon Terkait maaf status Kades merepotkan Bukit nanti Pak. Mura, Wahyu Pak Sekdes Safitri yang hingga kini belum fasilitasi masuk ya. bertugas Kalau Pak alias Sekdes nggak mangkir bisa ya sebagai BPD kepala lah yang desa jadi dari fasilitas. tanggal 18 Juni sampai digelar musyawarah seperti sekarang ini. Masyarakat berharap Kan kepada gitu. pemerintah Kabupaten Sarolangun Jadi yang untuk pertama yang saya secepatnya sampaikan, mencari Pak pengganti BPD dan Pak Kades Bidan yang ini telah yang undang melalaikan saya gitu. tugasnya Di sebagai situ pemimpin tulisannya desa Bukit kata Muro. BPD Acara atau musyawarah saya berlangsung mau sangat saya datang kondusif ini dan penting menurut damai. saya adalah bahwa yang pertama, pertemuan ini sangat manfaat dan ada hikmahnya. Selama ini saya tidak pernah diundang di sini, Pak. Jadi nginjek ini sekarang nih. Oh ternyata apa tuh namanya? Kantornya mandor gitu. Dan saya tidak pernah Pak tidak terus. Tapi terima kasih Ketua BPD ini mengundang saya ke sini dan alhamdulillah karena saya juga bagian dari Desa Bukit Muro. Jadi ingin juga sumbangsih pemikiran untuk Desa Bukit Muro. Yang pertama, meneruskan di rapat ini saya sebagai masyarakat mengusulkan rapat ini langsung ada kesimpulan adalah mengajukan kepada Pak Bupati harus ada pejabat yang diberi wewenang untuk meneruskan pembangunan ini. Kan sekarang kan tidak bisa karena sekarang ini kan kasus hukumnya kan belum jelas. Kalau nunggu kasus hukum, seandainya kasus hukum itu nanti tahun 2025 pembangunannya bagaimana? Itu anggaran setahu saya kalau tidak dimanfaatkan dalam 1 tahun itu kembali lagi ke anggaran pusat. Kita tidak dapat apa-apa. Saya akan protes ke Ketua BPD pertama kali karena tombo kan dekat. Itu aja. Terima kasih. Nahkodanya tidak ada. Yang ada hanya tinggal ABK. Mohon maaf Pak Sekdes ya. Jadi tinggal ABK saja yang ada. Saya juga sudah berkonsultasi dengan Pak Camat. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Boleh sekretaris desa ataupun perangkat desa yang lain. Berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan Bapak Ibu semua. Tentu hal-hal yang prinsip. Nah, masyarakat kita ini tentu butuh juga yang prinsip. Mohon untuk pergantian pemimpin di sana. Gradisi lah. Itu bedanya itu. Itu aja Pak. Dari urut-urutannya di akhirnya Pak Robi yang meminta pada prinsipnya Pak, itu memang niat dan tujuan kami selaku BPD perwakilan dari masyarakat itu. Namun begitu saya juga bermohon karena Pak Bupati ini biasanya kalau yang hadir tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama akan lebih cepat Pak. Kalau kayak kita ini pemerintah desa Pak BPD ini, tapi mohon maaf merepotkan nanti Pak Sekdes fasilitasi ya. Kalau Pak Sekdes tidak bisa ya BPD lah yang jadi fasilitas. Yang lain juga nanti tidak usah pulang lagi, nanti tidak selesai hidup ini kan gitu. Jadi yang pertama yang saya sampaikan, Pak BPD dan Pak Bidan ini yang undang saya gitu. Di situ tulisannya kata BPD atau ini mau saya datang ini penting menurut saya adalah bahwa yang pertama pertemuan ini sangat manfaat dan ada hikmahnya. Selama ini saya tidak pernah diundang di sini, Pak. Jadi nginjek ini sekarang nih. Oh ternyata apa tuh namanya? Kantornya mandor gitu. Dan saya tidak pernah Pak tidak terus. Tapi terima kasih Ketua BPD ini mengundang saya ke sini dan alhamdulillah karena saya juga bagian dari Desa Bukit Muro. Jadi ingin juga sumbangsih pemikiran untuk Desa Bukit Muro. Yang pertama, meneruskan di rapat ini saya sebagai masyarakat mengusulkan rapat ini langsung ada kesimpulan adalah mengajukan kepada Pak Bupati harus ada pejabat yang diberi wewenang untuk meneruskan pembangunan ini. Kan sekarang kan tidak bisa karena sekarang ini kan
kasus hukumnya kan belum jelas. Kalau nunggu kasus hukum, seandainya kasus hukum itu nanti tahun 2025, pembangunannya bagaimana? Itu anggaran, setahu saya, kalau tidak dimanfaatkan dalam 1 tahun itu kembali lagi ke anggaran pusat. Kita tidak dapat apa-apa. Saya akan protes ke ketua BPD pertama kali, karena tombo kan dekat. Apa ya dengan pokoknya tidak yang negatif lah. Dan tidak yang negatif. Yang perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini adalah apa langkah-langkah kita ke depan. Itu yang penting. Saya sudah mempelajari di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Saya sudah baca betul di situ mulai dari pasal 26 sampai pasal 47 itu ngublek-ngublek masalah kades. Jadi kalau kepala desa itu di undang-undang ya, itu nanti diterjemahkannya dalam peraturan pemerintah. Itu bisa berhenti karena 3. Supaya Bapak tahu ya. 1, meninggal dunia. 2, mengundurkan diri. 3, tersandung kasus hukum. Itu bisa berhenti. Tapi ada satu cara, kades bisa diberhentikan juga bisa, Pak. Ini saya ngomong gitu, Pak Diro sentimen, ya ini undang-undang ya, jangan saya ngomong gitu nanti Bapak dengan saya terus Pak Diro ini, ya ini saya sampaikan. Terus dengan tidak hadirnya Pak Kades sudah beberapa kali, apa sih akibat Pak Kades tidak bisa hadir terhadap pembangunan desa? Yang pertama, terhadap keuangan desa. Pak Kades ini dalam keuangan desa, mereka jabatannya adalah sebagai PA, pengguna anggaran. Jadi anggaran bisa cair atau bisa tidak, itu tergantung kepala desa. Tidak bisa diwakilkan, saya tidak bisa, karena kepala desa dengan sekdes ini beda. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh kepala daerah. Tapi kalau Pak Sekdes dan perangkatnya, dia dilantik oleh Pak Kades. Itu Bapak garis bawah. Supaya kita jelas ya, itu jelas. Dampak dari segi keuangan, kalau kadesnya tidak masuk, ya sudah nggak gajian. Pokoknya nggak akan gajian. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak tahan atau enggak tidak gajian? Tuh ya, nanti Bapak jawab. Kalau Bapak tahan, puasa tidak apa-apa. Dilanjutkan, jangan masuk ganti. Yang kedua, dari aspek pembangunan, kepala desa dan bendahara desa, jangan sebagai bendahara, saya nggak ngakuti ya. Bendahara itu tugasnya 4. Menerima, mengeluarkan, membukukan, melaporkan. Apa sudah dikerjakan? Yang jawab sampean. Nah ini saya ngomong apa jadi jangan sampai nanti Pak Diro ngomong gitu. Dan saya ini masalahnya Pak Ustadz. Saya pernah dipanggil jaksa. Waktu itu saya jadi saksi kasusnya Pak Kades Naramas. Ya, supaya tahu ya. Ini saya sampaikan supaya tahu. Dan saya waktu itu diperiksa 9 jam, Pak. Saya diperiksa mulai jam 1 sampai jam 9 malam. Besok goblok sama jaksa itu. Karena saya ya itu karena pengalaman tadi. Ini saya sampaikan supaya warning bagi kita semua. Kalau Kades di dalam dalam rangka dana desa, kalau nggak salah, dia sebagai tim pelaksana kegiatan. Itu ya, iya ya, ya. Sekdes sama Kades itu? Sekdes. Oh, sekdes. Koordinator ya. Karena apa? Karena camat dalam hal anggaran dana desa, dia sebagai tim pemantau kegiatan. Jadi kalau di desanya bermasalah, camatnya ditarik. Iya, ini saya kasih tahu. Kebetulan camat Siput yang baru teman saya sudah tahu lah.